Berita pertama, lebih dari 85.000 pedagang di Swiss sekarang menerima pembayaran kripto dari pelanggan mereka. Dengan dukungan Francis Worldline dan Bitcoin Swiss membuka jalan bagi peningkatan adopsi kripto di negaranya. Hingga kini, 3 bisnis telah bermitra untuk menawarkan aset bertoken di blockchain Tezos atau XTZ kepada klien institusional. Well, Crypto Payments memungkinkan pedagang untuk menerima Bitcoin dan Ethereum sebagai pembayaran yang digunakan dalam point of sales dan e-commerce melalui sebuah aplikasi. Merchant yang mengikuti program ini dapat mengunduh aplikasi WL Crypto Payments atau menginstal plugin pembayaran Worldline untuk toko online mereka. Klien yang memilih untuk membayar dengan kripto dapat melakukannya melalui aplikasi dompet kripto seluler mereka. Bitcoin Swiss mengatakan kolaborasi pembayaran kripto ini diumumkan untuk pertama kalinya pada November 2019 dan peluncurannya ke semua pedagang Worldline di pasar Swiss didahului oleh program percontohan. Ini adalah tonggak bersejarah untuk adopsi kripto di Swiss dan sekitarnya. Langkah ini membuktikan bahwa Swiss adalah pemimpin dalam inovasi kolaboratif dan pelopor dalam industri kripto dan blockchain, kata Arthur Veileyan, CEO Bitcoin Swiss. Dengan produk domestik bruto per kapita senilai 71.300 USD, penduduk Swiss menduduki peringkat ketiga paling makmur di antara anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Perkembangan terbaru terjadi saat bisnis perdagangan crypto finance Swiss Eincore Bank dan perusahaan IT kripto Inacta mengumumkan kerjasama untuk menawarkan aset tokenized di Tezos kepada klien internasional. Pada saat yang sama, Eincore Bank mengembangkan penyimpanan, staking, dan layanan perdagangan tingkat institusional untuk Tezos, cryptocurrency asli dari blockchain Tezos. Karya Crypto Finance, Eincore Bank, dan Inacta ini adalah contoh nyata bagi FA2 di Tezos memperluas potensi tokenisasi secara signifikan, kata Chin van der Straeten, CEO Storage Infrastructure dengan Crypto Finance Group. Kerjasama ini menghasilkan kenaikan nilai koin XCZ sebesar 4,7% dalam sehari dan 16,4% dalam seminggu. Kini, XTZ diperdagangkan pada 4,24 USD atau naik hampir 51% dalam sebulan. Berita kedua, Badan Layanan Keuangan Jepang atau FSA sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan peraturan yang lebih ketat pada aset kripto demi keamanan pengguna. Pengawas keuangan Jepang belum sepenuhnya yakin dengan manfaat cryptocurrency. Agensi sedang mencari inovasi di industri seperti CBDC dan DEFI untuk memastikan implementasi yang tepat tanpa menghambat pengembangan. Namun, terlepas dari aturan ketat yang mengatur aktivitas perdagangan kripto, FSA tidak percaya bahwa bursa kripto telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mencegah pencucian uang dan volatilitas harga. Meskipun Komisaris FSA Junichi Nakajima memiliki pola pikir yang lebih reseptif terhadap aset tersebut, Jepang masih menahan pengiriman uang menggunakan kripto. Pasalnya, regulasi FSA seputar aset ini hanya mengizinkan spekulasi dan investasi ringan. Namun, dengan sektor kripto yang terus berkembang, teknologi seperti DEFI menghadirkan tantangan baru. Kita perlu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah perlu untuk memudahkan masyarakat umum untuk berinvestasi dalam aset kripto, ujar Nakajima. Kendati demikian, ada kemungkinan bahwa FSA ingin mempelajari lebih lanjut tentang kripto. Terlebih lagi, baru-baru ini mereka membentuk kelompok studi yang terdiri dari pakar materi cryptocurrency. Pengguna kripto di negara ini berharap pihak berwenang akan meninjau kembali pendekatan regulasi mereka terhadap DEFI dalam beberapa bulan mendatang. Untungnya, Nakajima memahami bahwa peraturan yang lebih ketat bisa merugikan banyak dari 31 bursa yang terdaftar dan mendorong mereka ke dalam kesulitan keuangan. Namun, ia telah mengklarifikasi sikap tegas terhadap aset digital ini karena tidak seperti saham, kripto tidak memiliki aset dasar dan oleh karena itu rentan terhadap perubahan harga yang drastis. Semua bursa kripto Jepang kini wajib mendaftarkan diri ke otoritas keuangan. Aturan ini diberlakukan kembali pada tahun 2017 ketika Nakajima menyusun kerangka peraturan pertama Jepang tentang aset kripto. Namun sebagian besar bursa gagal memasukkan peraturan internal yang lebih ketat yang kemudian disinyalir membahayakan pelanggan. Pada tahun 2018, bursa kripto CoinCheck Inc. yang berbasis di Tokyo kehilangan banyak uang karena pencurian koin besar-besaran. Momen ini dianggap sebagai peringatan untuk FSA. Akhirnya pada tahun 2019, mereka memperketat peraturan tentang bursa kripto dan memberlakukan mandat yang lebih ketat untuk perlindungan aset pelanggan. Sekian Go Minders Update hari ini.